Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada ba'da subuh pagi yang indah ini, kita akan mengkaji tentang haji naik onta kurus. Secara logika, mestinya haji itu naik onta yang gemuk. Mestinya haji itu bagi orang-orang yang gemuk hartanya, yang gemuk keuangannya, maknanya orang-orang yang mampu. Namun di sini menyebutkan kenapa kok haji secara syariat ini ya, kok harus menggunakan onta yang kurus, bahkan berjalan kaki, tidak naik kendaraan, pesawat dan sebagainya. Mari kita buka, kita kaji bersama di dalam surat Al-Hajj. Silakan dibuka di dalam surat Al-Hajj di ayat yang ke-26. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Nabi Ibrahim dulu ketika ia masih diutus oleh Allah, ketika zamannya Nabi Ibrahim dulu, dia membangun Baitullah hanyalah untuk supaya Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang menempati rumah yang suci itu. Maknanya ajaran Nabi Ibrahim itu menyeru kepada manusia supaya manusia jangan engkau mempersekutukan Allah. Itulah yang dimaksud Baitullah. Jadi Baitullah atau Masjidil Haram itu sebenarnya bukan bangunan-bangunan yang dicipta atau bangunan yang dibuat oleh manusia. Namun hakikat Baitullah itu adalah bangunan-bangunan yang dibuat langsung oleh Allah.
Apakah itu? Qalbun mu'minina baitullah. Hatinya orang-orang yang sudah beriman kepada Allah itu adalah yang ada hanya Allah. Namun hatinya orang-orang kafir, orang-orang yang selalu mensekutukan Allah, maka qalbun kafirina baitun nas. Rumahnya orang-orang yang kufur, rumahnya orang-orang yang kafir, rumahnya orang-orang yang syirik di sisi Allah adalah ketika di dalam hatinya tidak dihuni oleh Allah, tapi di dalam hatinya penuh berhala-berhala diri kemanusiaannya. Sekarang kita tinggal cek hati kita masing-masing. Di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita selama ini, siapa yang ada, siapa yang wujud, siapa yang hidup. Bila bukan Allah yang ada, bukan Allah yang ada, bukan Bapa yang ada, bukan Tuhan yang ada, berarti yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, ya diri kita sendiri. Saya sendiri yang berkuasa atas diriku. Anda sendiri yang berkuasa atas diri Anda. Itulah yang saya maksudkan disebut syirik, ingkar, mungkar kepada Allah. Tidak menerima Allah sebagai Tuhan di dalam hatinya, namun di dalam hati kita selama ini hanyalah menerima diri kita sendiri, yang merasa diri kitalah yang hidup ini, diri kitalah yang wujud ini, diri kitalah yang berkuasa ini. Sehingga seolah-olah kita hidup di dunia ini, kita menciptakan sendiri hidup kita sendiri. Seolah-olah di dunia ini kita menciptakan badan kita sendiri. Seolah-olah badan ini ciptaan kita. Kalau Anda mengatakan badanku ini bukan ciptaanku tapi ciptaan Allah, lalu ngapain kita selama ini ngaku-ngaku perbuatan kita apa yang berlaku atas badan ini? Kalau badan ini bukan buatan kita, bukan milik kita, lalu kita selama ini selalu dan selalu merasa bahwa diri kitalah yang berbuat atas seluruh apa yang digerakkan oleh badan ini. Inilah bukti bahwa badan ini telah lama puluhan tahun sudah kita kuasai sebagai badan kita sendiri. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini seolah-olah sebagai sang pencipta badan kita sendiri. Maka itulah yang disebut syirik, yang disebut ingkar, sehingga di dalam hati kita, di bait kita, yakni yang ada qalbun kafirina, hatinya orang-orang yang kafir di sisi Allah ya. Hatinya orang-orang kafir adalah ketika qalbun kafirina baitun nas, ketika hidup, ketika raga badan ini dihuni oleh manusianya. Inilah yang disebut hawa nafsu. Inilah yang disebut Dajjal yang berkuasa atas tempat-tempat Allah. Manusia yang menguasai Tuhan. Selama ini manusia merasa dirinya bertuhan.
percaya Tuhan, yakin kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, namun manusia tidak menyadari bahwa dirinya selama ini telah melebihi kuasanya daripada Tuhan itu sendiri. Manusia menjadi Tuhannya Tuhan. Manusia mengatur-ngatur Tuhan dalam kehidupannya. Manusia berdoa-doa kepada Tuhan seolah-olah manusia itu lebih tahu akan dirinya daripada Tuhan itu sendiri. Inilah tanda bukti bahwa manusia selama ini, termasuk saya, menjadi Tuhannya Tuhan, jadi bosnya Tuhan, jadi atasannya Tuhan. Manusia lebih mulia daripada Tuhan yang diyakininya sendiri selama ini. Manusia merasa lebih mulia daripada Tuhan yang diimaninya sendiri selama ini. Manusia lebih mulia daripada Tuhannya yang dipercayai selama ini. Manusia kalau masih berdoa-doa, meminta-minta, berarti hakikatnya sesungguhnya kita tidak menyadari bahwa diri kita selama ini tidak percaya Tuhan, tapi kita lebih percaya kepada hawa nafsu kita sendiri. Kita lebih percaya dengan diri kita sendiri daripada Tuhan. Ketika kita diberi hadiah oleh Allah, diberi hadiah yang enak-enak, pantas kita bahagia, kita senang, kita gembira. Namun bila kita dihadiahi hadiah yang tidak enak, seperti keadaan yang mencekam, yang menakutkan, yang membuat kita menderita, yang membuat kita kecewa, kita menolaknya seolah-olah kita yang menjadi Tuhan, seolah-olah kita yang harus menerima sesuai kemauan kita, sesuai kehendak hati kita, apa-apa yang diberikan Tuhan. Bila ada kesedihan, seolah-olah kita menuduh Allah, menuduh Tuhan telah memberikan kepadanya yang tidak enak-enak. Maka kita kebanyakan tersinggung, kita kebanyakan marah dengan keadaan-keadaan itu, sehingga kita berdoa-doa untuk melepaskan dari keadaan yang demikian. Berarti kita selama ini tidak menyadari bahwa posisi kemanusiaan kita selama ini sudah jauh tinggi di atas Tuhan itu sendiri. Sadar tidak, sahabatku? Coba yang di bawah komentarnya, sadar tidak bila kita selama ini demikian? Silakan ditulis. Selama ini sadar tidak kita selama ini sudah tinggi melampaui ketinggian Tuhan itu sendiri? Selama ini sadar tidak kita selama ini lebih tinggi melampaui kuasa Tuhan, seolah-olah kita yang merasa berkuasa daripada Tuhan, sehingga kita ngatur-ngatur Tuhan. Kebanyakan menyangkal dengan ayat yang seperti ini selama ini. Kan doa itu kan diwajibkan, diperintahkan. Kalau kita tidak berdoa, tidak meminta kepada Tuhan, maka kita dikatakan sombong. Itulah dalil yang dipegang oleh kebanyakan manusia. Dalilnya adalah Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka niscaya engkau akan hidup sejahtera. Atau makna yang kondang begini, berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan apa yang menjadi permintaanmu. Itu pahaman manusia.
Secara logika begini, bila penafsiran terjemahan ayat itu memang benar-benar kebenaran dari Allah, kebenaran dari Tuhan, yakni diutus berdoa, diwajibkan meminta. Berarti bila itu kebenaran, maka tak akan pernah ada satupun manusia yang miskin. Semuanya kaya, semuanya enak, semuanya bahagia bila itu memang kebenaran. Meskipun ayat yang dibaca benar, namun manusia salah mentafsirkan ayat itu. Berdoalah kepadaku, maka apapun yang kau minta pasti akan aku kabulkan. Nah, berarti tak satu pun ada orang yang miskin di dunia ini. Namun anehnya, manusia sudah mengikuti tafsiran sebagai manusianya. Manusia sudah mengikuti terjemahan dari ayat Ud'uni astajib lakum. Banyak manusia, bahkan semua manusia berdoa-doa meminta-minta kepada Allah, kepada Tuhannya yang diimaninya. Namun kenapa kok manusia banyak yang masih miskin? Berarti terjemahannya, berarti penafsirannya salah tentang ayat Ud'uni astajib lakum. Karena manusia memahami ayat versi kepahaman manusianya. Karena manusianya memahami ayat versi hawa nafsunya sendiri, sehingga dimaknai, diartikan, ditafsirkan sebagai doa itu permintaan, permohonan. Namun kebanyakan banyak orang yang tertolak doanya, dan sehingga ternyata kita saksikan banyak kemiskinan di dunia ini. Berarti artinya, tafsirannya bukan meminta-minta. Logikanya begini, bila Anda masih minta-minta berarti Anda itu orang kaya apa orang miskin. Berarti bila kita masih meminta-minta, kita telah menuduh Tuhan itu miskin. Kenapa? Karena Anda miskin. Lalu minta-minta terus. Coba kalau Tuhan itu kaya, pasti Anda kaya. Kenapa kita selama ini merasa diri kita miskin, merasa kita kekurangan? Karena Tuhan yang dipahami ya apa sesuai dengan apa yang kita imani. Tuhan yang diimani, yang dipercayai sesuai dengan akal fikir manusianya. Bila manusianya masih miskin papa, kekurangan hidup di dunia ini, berarti Tuhan yang diyakininya pun juga miskin. Kenapa? Karena Tuhannya miskin, tidak pernah bisa mengabulkan hajat-hajat manusianya. Apakah demikian? Kalau Tuhan yang asli, Tuhan yang benar itu maha kaya. Berarti manusia harus punya rasa kaya raya agar tidak miskin lagi, agar tidak minta-minta lagi. Terus bagaimana memahami atau mentafsirkan ayat Ud'uni astajib lakum? Yakni berdoalah kepadaku, maka akan aku ijabahi. Kamu akan hidup sejahtera, hidup kaya, hidup enak, tidak kekurangan sesuatu apapun. Apa maknanya? Saya pribadi, saya mohon maaf, saya bukan ahli tafsir. Namun saya berkuasa untuk mentafsiri Al-Quran sesuai apa yang saya pahami pribadi.
Saya tidak ikut-ikutan orang, saya mengikuti diri saya sendiri. Saya bersanadkan Tuhan yang telah menciptakan diri saya tidak butuh sanad-sanad yang selain Tuhan. Jadi menurut penafsiran saya pribadi, karena Al-Quran itu bukan hanya untuk ahli-ahli tafsir saja, tapi Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Tergantung Anda menjadikan petunjuk bagi Anda itu orang lain apa Allah. Yang membuat rujukan sanad-sanad ilmu yang Anda pahami itu manusia-manusia yang lain, bin inilah, bin itulah. Apakah Anda mau bersanadkan kepada Allah langsung yang menciptakan Anda? Itu semua tergantung masing-masing diri Anda. Jadi saya punya pemahaman penafsiran pribadi karena saya ingin memahami Al-Quran dengan yang sebenar-benarnya, secara logikanya, tidak hanya secara hayalan-hayalan yang selama ini saya dipahamkan. Namun ketika sudah menyadari bahwa ayat ud'auni astajib lakum itu bukan berdoalah, namun ud'auni astajib lakum itu datanglah kepadaku, kata Allah. Datanglah kepadaku, niscaya kamu akan hidup sejahtera. Datanglah kepadaku, maka kamu akan jadi orang kaya. Datanglah kepadaku, maka kamu tidak jadi orang minta-minta lagi. Datanglah kepadaku agar kamu masuk surgaku. Sayang, ikan iki kode kulkas bisa di freezer. Itulah makna yang sebenar-benarnya menurut Allah, menurut Tuhan. Logika tidak. Ayo, yang di bawah logika tidak. Makna tafsiran yang sebenar-benarnya dari Allah, datanglah kepadaku, bukan berdoa, bukan minta-minta. Kita diutus jadi orang yang kaya, bukan kita diutus untuk minta-minta jadi orang miskin. Setanlah yang mengajari kita agar kita minta-minta terus, agar kita selama hidup kita jadi orang miskin. Tidak legowo, tidak terima kepada Allah. Selama ini kita diajarkan tidak legowo, tidak terima, tidak berlapang dada kepada takdir-takdir, ketetapan-ketetapan Tuhan yang tidak enak-enak. Kalau ketetapan takdir atau hadiah yang enak-enak, keadaan yang enak, yang menyenangkan, yang membahagiakan, pasti kita menerima. Namun kalau hadiah atau ketetapan atau takdir yang tidak enak, yang menimpa diri kita, apakah kita merasakan yang sama ketika kita menerima takdir atau hadiah yang enak-enak? Pasti tidak sama. Disitulah setan, iblis mengajarkan agar hati kita tidak ikhlas, tidak legowo, tidak menerima apa yang Tuhan takdirkan pada kita. Seperti takdir kita dijadikan orang miskin, banyak utang. Maka disitulah lumbung-lumbungnya setan. Untuk menyuruh kita selalu meminta-minta, berdoa-doa, nuntut-nuntut Tuhan. Namun itu semua kita selama ini tidak menyadarinya. Seolah-olah setan telah menunjukkan bahwa itu kebenaran, minta-minta terus.
agar miskin terus. Kalau kita masih meminta-minta, berarti seolah-olah kita merasa lebih tahu apa yang membuat kita lega, apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita ini hidup senang. Karena kita merasa bahwa diri kita tahu, berarti kita selama ini tidak sadar telah melampaui ketahuan Tuhan, telah melampaui kekuasaan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak tahu kesedihan kita, seolah-olah Tuhan tidak tahu kekurangan kita, seolah-olah Tuhan tidak tahu kemiskinan kita, seolah-olah Tuhan tidak tahu keterjepitan kita di dalam kehidupan ini, sehingga kita minta-minta doa-doa kepada Tuhan, ia miskin terus. Itulah didikan hawa nafsu, setan, iblis yang selama ini kita imani. Kita selama ini beriman kepada setan, kepada iblis, kepada jin, kepada dajjal yang ada di dalam hati kita, sehingga kolbun kafirina baitun nas, sehingga 4 berhala besar ini menempati bait hati kita. Ka'bah yang ada di dalam dada masih ada 4 berhala, yakni hawa nafsu kita ditempati oleh jin, setan, iblis, dajjal, yang mana akan melahap apa yang kita kerjakan, akan melahap apa yang kita amalkan, akan melahap ibadah-ibadah kita. Kehausan 4 berhala besar yang ada di dalam bait hati ini, di dalam Ka'bahnya hati ini, dajjal, hawa nafsu, dajjal, setan, iblis, dan jin, yang mana masing-masing membawa api. Jadi selama ini ibadah-ibadah kita ternyata bukan untuk Tuhan, tapi ibadah kita hanya sekedar untuk memberi makan hawa nafsu. Ibadah sholat kita hanya untuk memakani jin, memakani setan, memakani iblis, memakani dajjal, dan semua itu dipersembahkan kepada setan, iblis, jin, dajjal. Bukan untuk Allah, yakni untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsu manusia itu sendiri. Rajin ibadah, rajin sholat, rajin tahajud, rajin duha, supaya apa? Supaya dilancarkan rezekinya, itu sudah memberi makan hawa nafsu. Berarti bukan untuk Tuhan. Bagaimana mungkin manusia beribadah untuk Tuhan, wong manusia itu sendiri hidup serba kekurangan? Bagaimana mungkin manusia mempersembahkan ibadah-ibadahnya sementara dia masih hidup di dalam kemiskinan? Bagaimana mungkin manusia beribadah kepada Allah dengan ikhlas sementara manusia masih merasa dirinya merana, miskin, papa, kekurangan, sengsara? Bagaimana mungkin orang miskin bisa memberi sedekah kepada orang kaya? Untuk dirinya saja tidak ada, apalagi untuk orang lain. Itulah sama halnya kita selama ini seolah-olah ibadah kepada Allah, namun kita masih minta-minta berdagang kepada Allah. Ya Allah, ini sholatku untukmu, tapi aku minta ini ya. Ya Allah, ini ibadahku untukmu, tapi aku minta lancarkan rezekiku ya. Ya Allah, duhaku untukmu, tapi aku imbalannya
kabulkan semua hajat-hajat keinginanku ya. Tahajudku untukmu ya Allah, tapi balaslah apa yang kuinginkan, pasti terkabul ya. Berarti semua apa yang kita lakukan bukan untuk Allah, tapi untuk setan, untuk iblis, untuk jin, untuk dajjal, sehingga dimakan oleh api gosong. Kita kembali ke tema, yakni haji naik onta yang kurus. Kita kaji lagi di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-29.